itu ada kalimat Islam itu kan agama, pemeluknya namanya Muslim. Disebutkan tuh dalam hadis tuh al-muslimu man salima min lisanihi wa yadihi. Disebut muslim adalah orang yang tetangganya selamat dari mulut dan tangannya. Disebut seorang muslim adalah ini muslim nih. Iya. Yang kalau tetangganya, kiri kanan, temannya, saudaranya, kerabatnya, yang di sekitar dia itu selamat dari kejahatan mulut dan kejahatan tangan. Barulah dia menjadi muslim yang benar. Tapi kalau misalnya mulutnya jahat, kemudian tangannya juga usil, tetangganya nggak rasa nggak nyaman, maka dia bukan muslim yang baik. Gitu. Jadi kalau kita, siapapun kita, ya, agama manapun, terutama pada agama Islam, kalau kita mau disebut muslim yang benar, lihat di situ. Nih. Jadi nggak usah, orang itu benar nggak sih muslimnya, nggak usah, lihat aja kanan kirinya. Kalau dia ngerasa nyaman, berarti dia muslim yang baik. Iya. Gitu. Jangan sampai ada pas kira nongol, ya dia lagi nongol. Nah, itu sudah masalah. Ya. Apalagi kalimatnya istilahnya wujuduhu ka'adamihi wa adamu kamauti. Ya. Adanya kayak nggak adanya kayak matinya. Jadi nggak manfaat. Layanfa. Dirinya nggak bermanfaat, hartanya nggak manfaat. Itu juga bukan muslim yang baik. Jadi bagaimana caranya kalau kita menjadi seseorang yang baik adalah yang mulut kita dan tangan kita tidak menyakiti orang yang ada di sekitar kita. Nah, ketika tetangga tersebut karena masalah sepele, contohnya masalah parkir dan akhirnya berujung perdebatan, akhirnya melaporkan tetangga tersebut ke jalur hukum, apakah itu bisa dibilang zolim terhadap tetangga tersebut ketika orang tetangga tersebut dilaporkan ke polisi, ke jalur hukum, Ustaz? Iya, jadi ajaran itu jelas ya. Orang tua kita, ulama kita sebutkan, bahkan dari kalimat Umar bin Khattab menyebutkan bahwa huwal iman, apa itu iman? Beliau menjawab la takdum. Iman adalah jangan marah. Gitu. Jangan marah. Apa hubungannya ya? La takdum, jangan marah. Ternyata itu marah tadi itu merusak semuanya. Bahkan disebutkan bahwa orang marah itu akibatnya cuma dua. Malu dan nyesel. Karena dengan marah itu ya, maka dia bisa melakukan apapun. Bahkan orang ketika berpikir dalam keadaan marah pasti pikirannya negatif. Mengambil keputusan dalam keadaan marah pasti keputusannya keputusan yang salah. Ya, disebutkan dalam hadis disebutkan laisa syadidu bisur'ah. Innamas syadidu man yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang gagah perkasa adalah orang yang mampu nonjok orang sekali kemudian tumbang, bukan. Orang yang gagah, orang yang perkasa adalah orang yang ketika dia marah, dia mampu menahan dirinya untuk bisa melakukan hal-hal yang tidak baik. Dia mampu ketika dia emosi, menahan mulutnya dari kalimat-kalimat yang kasar dan kotor. Itulah yang orang gagah. Kita tahu nih, ini orang marah nih, tapi kalau dia diem, dia mampu juga. Itu orang gagah. Tapi ketika dia marah, nonjok, itu bukan orang yang gagah. Ya, orang yang dikalahkan oleh hawa nafsu dan nafsu amarahnya. Ya, nafsu itu kan ada tiga, ada nafsu yang tenang di hati, nafsu syahwat di bawah, nafsu amarah leher ke atas. Nafsu amarah itu pengen ngancurin. Ya itu tadi. Makanya kalau orang ini kalau saya balas dipikirkan panjang. Makanya orang beriman itu dia mikir dulu baru ngomong. Nah, kalau orang bukan beriman atau orang munafik, maaf ya, itu dia ngomong dulu, berbuat dulu, baru dia berpikir. Gitu. Atau gini saya nggak bakalan saya bikin. Itu namanya tanda-tanda nifak, munafikat. Tapi kalau beriman tuh mikir dulu, saya kalau balas nih, ntar ujung kiri nih, berarti dia orang yang dia mengetahui bahwa Allah ikut adil di situ. Satu, yang kedua, ya, fajaza'u sayi'atun misluha, faman afa fa aslaha fa ajru 'ala Allah. Balasan keburukan adalah keburukan yang sama. Ya, kecuali bagi orang yang mau memaafkan dan memperbaiki, ya, maka insya Allah pahalanya besar. Ini kan kembali aja ke ilmu nih. Iya. Ya, ini kalau saya balas nih kurang ajar nih orang nih, ya sakit, ya terhina, tapi apa manfaatnya setelah itu? Apalagi kalau saya marah, apalagi ada hukumnya, ada pasalnya. Dia naik diri, udahlah saya maafin. Ya, saya udah diam aja lah. Ya, dia memaafkan, dia juga memperbaiki dirinya. Ya, fa'ajru 'ala Allah, pahalanya gede banget. Gitu. Jadi, terus kalau ada orang zolim nih bilang, kemudian dia menganiaya dengan verbal atau dengan perbuatan. Dalam Islam itu, ya
kezoliman yang dilakukan seseorang itu nanti sama Allah tuh akan diputar-putar, terus putar-putar dan kembali kepada pelakunya. Jadi kita nggak usah balas ya kezoliman orang saja, Allah akan balaskan. Bahkan balasan Allah tuh lebih hebat ketimbang balasan kita. Bahkan balasan kita mungkin belum tentu bisa mengimbangi sakit hatinya kita ketika dianiaya oleh dia. Tapi kalau dengan diam dan ikhlas gitu, Allah akan balaskan dengan sesuatu yang lebih hebat lagi, yang lebih menyakitkan dari itu. Tapi memang berat, ya harus memiliki kapasitas ilmu, ibadah, amal dan iman yang bagus. Makanya kembalinya jangan berhenti ya cari tahu. Karena hidup itu kan kita terus ketemu orang. Ya seperti gelas dan tatakan itu kan kalau dipakai pasti ngegetrok. Berteman, bersahabat pasti ada lah. Apalagi sekarang kan komunikasi lebih lancar, ada tulisan, ada bahasa tulisan, ada bahasa suara, ada bahasa wajah. Bahasa wajah tuh ketemu, bahasa suara tuh ya telepon, tulisan, belum lagi ya tadi ya pasti ada gesekannya. Nah kalau hidup tuh bergaul yang penting saya nggak jahat nggak cukup, karena pasti ada orang yang iseng sama kita gitu loh. Nah bagaimana sih caranya menghadapi orang yang iseng tadi? Makanya dibutuhkan ilmu untuk bisa menghadapi orang. Ilmu jadi suami, ilmu jadi istri, ilmu jadi mantu, ilmu jadi mertua gitu. Nah dengan ilmu itulah akhirnya kita paham bahwa tata krama itu berbeda dengan akhlak. Ya tata krama, budi pekerti itu made in sebuah negara atau suku. Tapi kalau akhlak itu made in Allah, dia akan cocok di mana saja. Nah, Nabi mengajarkan bahwa akhlak itu terbagi 3. Ada akhlak hasanah, akhlak yang baik. Kalau disakiti, Nabi nggak balas. Ada akhlak karimah, akhlak yang mulia. Kalau Nabi disakiti, Nabi mendoakan. Ada akhlak asimah, akhlak yang agung, yang kalau Nabi disakiti, Nabi balas dengan kebaikan-kebaikan. Nah, kita ini dari 3 itu mana yang sudah? Ternyata belum bisa membalas dengan kebaikan. Ternyata belum bisa juga mendoakan yang baik buat dia. Ternyata juga masih membalas dengan keburukan yang sama. Maka kita belum bisa menjadi umat yang baik bagi Rasulullah SAW. Minimal tadilah kalau disakiti tidak membalas itu sudah akhlak hasanah gitu. Jadi nggak semua yang orang berbuat buruk tuh langsung dibalas, karena bisa jadi ya harus dipahami bahwa semua yang datang dalam hidup kita pagi, siang, petang, entah itu orang kecil, orang dewasa, entah itu sikap yang baik buruk, itu berada dalam tatapan Allah. Termasuk ketika ada orang jahat tiba-tiba melototin kita, apa lu lihat itu? Kita harus pahami, kenapa dia harus melotot saya? Kan ada orang lain, kenapa melototnya nggak ke dia? Ada apa ini? Allah sedang uji saya sabar apa enggak? Saya baik sangka nggak sama Allah dengan melewati orang itu. Saya mampu nggak tetap berbuat baik ketika orang itu tetap ya berbuat jahat? Itu kan dilihat. Gitu. Jadi nggak cukup semua A balas A, B nggak begitu. Ya, hidup tuh tidak cukup asal ya yang penting saya nggak mulain, dia mulai, bukan begitu. Ya hidup tuh ada yang kita nggak berbuat jahat, tiba-tiba ada orang jahat, kan saya ngapa-ngapain kok dia jahat sama saya, nggak harus begitu. Ada memang Allah ngirim orang ya tiba-tiba jahat tanpa harus kita memulai gitu, tiba-tiba jahat aja. Ya, karena Allah pengen lihat kita itu mampu nggak mengamalkan iman dengan memaafkan, ya kemudian juga mendoakan dia atau mungkin membalas kebaikan gitu. Kan banyak yang terjadi itu. Jadi harus cepat menangkap sinyal-sinyal langit itu loh. Jadi lagi jalan tiba-tiba ada orang ngeludahin. Itu kan nggak mungkin dia bisa ngeludah kalau Allah nggak izinin. Bisa jadi pas ngeludah, ludahnya masuk ke dalam. Ternyata bisa tumpah ludah itu pas dekat kaki kita. Langsung kita mikir, ada apa ya? Kan dia bisa ngeludah tong sampah. Ludah ke selokan, kok ludahnya ke saya ya? Gitu. Ada apa ini? Allah pengen saya bagaimana nih? Tangkap sinyal itu. Gitu. Nah itulah fungsinya tadi kita memahami hidup gitu. Nggak cukup yang penting punya uang, nggak jahat sama orang, yang penting saya sholat. Nggak cukup. Kita diminta Allah itu terus menangkap terus sinyal itu. Ada apa ini orang kok tiba-tiba saya baik-baik percaya sama teman, kok dia malah nipu ngambil uang saya? Ada apa gitu? Jadi nggak fokus sama orangnya aja. Gitu. Oh kurang ajar itu uang saya diambil, wah capek. Ya ditangkap ada apa ya? Oh mungkin saya belum ngeluarin sedekah, oh belum ngeluarin zakat, sehingga dia mudah ikhlas gitu. Ya. Yang terakhir deh, ya yang tertinggi yang kita kejar dari Allah kan ridho Allah. Tapi jangan lupa, yang tertinggi di hadapan Allah dari manusia adalah kita ridho kepada takdir Allah. Ya, ikhlas beribadah, cakep.
Tapi ada yang lebih hebat dari itu. Ya. Semua apa saja yang datang pada kita, mau baik sampai pun yang buruk, kemudian kita ridho. Aku ridho. Mungkin ini udah ketetapan Allah. Itulah derajat paling tinggi. Ya, yang tertinggi dari manusia yang dicatat di hadapan Allah adalah selalu ridho kepada ketentuan. Termasuk ada orang jahat hanya hal sepele. Kemudian dia buruk sangka bahwa orang ini mau menjatuhkan harga dirinya, kemudian dia emosi, marah, dia ledakan gitu, ya sampai akhirnya terjadilah perkalian verbal, kemudian saling menghancurkan dengan mengadukan ke hukum, ya saling laporan. Pertanyaannya apa yang didapat? Anggaplah satu itu kemudian dilaporkan, dihukum, kemudian selesaikan masalahnya. Ya, puaskah? Puas itu lamanya berapa hari? Paling cuma hari itu dengar, syukurin loh. Semenit, 2 menit, selesai sudah. Ya, tapi dia nanti akan bersaksi, saya cuma salah segini kok digini. Nanti di akhirnya dia akan menjegal. Ya, bahasanya gitu. Kalau mau berdosa, dosalah yang kita bisa mampu gampang tobatnya kepada Allah. Tapi kalau udah dosa kepada manusia, kecil besarnya setiap orang punya hak untuk mengadu, sebagaimana punya orang tuh nggak bisa hak ngadu di Indonesia, ya itu di dunia. Di akhirat pun orang bisa mengadu, saling menghujatkan. Cuma kalau di dunia ada dikurangi, ya kemudian ada abolisi atau apa namanya, tapi di akhirat tidak ada. Maka ya tahan-tahanlah diri, ya meskipun setiap kita bisa marah, tapi catat, marahlah jika Allah marah, ya bencilah ketika Allah benci, dan cintalah ketika Allah cinta. Nah, kalau kita pakai prinsip itu, Allah tuh marah ketika apa sih? Oh ternyata ketika urusan akidah, urusan lambang agama, kemudian Allah dihina, agama dihina, marah. Ya. Tapi itu pun dengan cara yang benar. Kalau hanya sepele karena piring jatuh, kemudian apa misalnya parkiran ya. Atau hal sepele karena lihat-lihatan, kan saya nggak ngerti di Indonesia itu, gara-gara dilihat tapi marah gitu. Kenapa Pak? Gitu kan? Gak usah lah. Apa lo lihat berantem gitu kan? Manfaatnya nggak ada. Minimal badan sakit, ya, maksimal hati sakit, bahkan bisa celaka. Ya, naudzubillah min dzalik. Maka untuk netizen dan untuk pemirsa di mana, rendahkanlah sayap kemurkaan. Itu lembutlah sebagai budaya Timur, tidak mudah untuk menghujat dan menghancurkan, karena setiap satu jengkal itu semua ada pertanggungjawaban. Nah, tapi di sisi kan itu yang terjadi dilaporkan ke jalur hukum, di sisi lain juga diduga, satu lagi Ustaz terakhir, ini apa namanya, ada hubungan asmara terlarang di antara tetangga tersebut. Yang melaporkan tersebut akhirnya iba, dan rasa ibanya itu akhirnya suka terhadap orang yang dilaporkan tersebut, yang jalur hukum. Nah, ini dari sisi agama ketika dia dilaporkan, tapi di sisi lain dia juga merasa iba dan suka terhadap tetangga tersebut. Ini gimana melihatnya? Iya, apapun itu ya, kalau orang berjalan bukan pada jalurnya, pasti akan stuck dan hancur ya. Gitu. Apa saja yang diniatkan karena Allah kan dijaga. Apa yang diniatkan bukan karena Allah, itu dihancurkan Allah. Termasuk melakukan sesuatu yang bukan menjadi haknya gitu. Maka kan berarti ada hak orang lain yang diambil. Gitu. Kalau dia melakukan apa yang menjadi haknya, halal gitu, mansarolat darbi wasola, pasti dia sampai pada tujuannya. Tapi kalau bukan pada tujuannya, bukan pada jalurnya, anggaplah manusia bisa terkelabui dengan tidak melihat dan tidak mendengar. Tapi kan Allah Maha melihat, Maha tahu, pasti akan dibuat keadaannya adalah suatu saat akan diketahui banyak manusia. Nauzubillah min dzalik. Maka teruslah ya, dimanapun kita berada, nyari tahu mana sih yang mana yang boleh, mana yang enggak gitu. Mana yang baik, mana yang enggak, mana yang halal, mana yang enggak. Ketika sudah benar begitu saja, ujian tetap akan datang, karena dunia adalah ladang ujian. Ya, maka minimal kalau dengan ilmu, dengan iman, dengan perilaku yang baik, dengan akhlak yang baik, kita bisa mengurangi potensi-potensi yang bisa mencelakakan. Udah kayak ceramah.